Shalom buat kita semua. Shalom buat kita semua. Di sini saya membuat video praktik agama, yaitu membuat khotbah. Sebelum saya memulai khotbah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Asnat Sirait, saya kelas 12 IPA 1. Baiklah, saya akan memulai video praktik agama saya, yaitu membuat khotbah. Khotbah saya yang saya ambil tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 1-9. Baiklah, saya akan membacakan ayat Alkitabnya terlebih dahulu. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susu yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani. Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting, bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam ataupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kedewasaan rohani saya gambarkan seperti pribadi seorang yang umurnya sudah tua. Namun, jika kita melihat tentang kehidupan, ia masih seperti anak-anak. Ia tidak menunjukkan sikap sebagai orang dewasa. Demikian juga dengan kualitas kerohanian seseorang. Jika ditinjau dari waktu ia sudah layak menjadi seorang mengajar, mendidik, pembinaan kerohanian baik bagi umat Tuhan, namun yang terjadi adalah tidak menghasilkan buah. Apakah seperti itu juga dengan kualitas kerohanian kita? Hal itu juga terjadi di jemaat Korintus. Paulus mengucapkan syukur kepada Tuhan karena jemaat Korintus itu mereka sudah jadi kaya dalam segala hal, dimulai dari perkataan dan pengetahuan, tetapi mereka masih belum dewasa rohani. Dengan demikian, seperti apakah kurangnya kedewasaan rohani yang dijelaskan dalam 1 Korintus 3 ayat 1-9 tadi? Adapun kebenaran firman Tuhan mengenai kurangnya kedewasaan rohani yaitu sebagai berikut. Yang pertama, susahnya untuk mengerti perkataan rohani, yaitu pada ayat pertama. Kita bacakan kembali. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Baiklah, di sini Paulus mengatakan dalam suratnya, pada waktu ia menginjil di jemaat Korintus, ia tidak berbicara kepada mereka dengan bersifat rohani, karena mereka masih belum dewasa di dalam Kristus. Misalkan melarang, menegur, menasihatin untuk kembali di jalannya Tuhan. Jika kita melihat dalam sejarah bahwa sebelum Injil masuk di jemaat Korintus, mereka ini adalah orang-orang menyembah berhala, sehingga itulah yang menjadi tantangan bagi Paulus menghadapi mereka, sebab hidup mereka masih manusia duniawi. Namun, setelah mereka percaya kepada Kristus, hidup mereka masih belum dewasa rohani. Hidup mereka masih mencerminkan kehidupan manusia duniawi. Padahal, mereka adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Bagaimana dengan kita saat ini? Kedewasaan rohani tidak ditentukan oleh usia, jabatan, pengetahuan akan firman Tuhan. Kedewasaan rohaninya nyata dalam kehidupan nilai-nilai pribadi Kristus. Baiklah,
yang kedua, kualitas kerohaniannya tidak ada, itu tertulis dalam ayat kedua. Baik, kita bacakan kembali. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Pada ayat kedua ini, Paulus mengatakan mereka ini masih belum siap menerima makanan keras, melainkan hanya susu. Paulus memberikan gambaran kualitas kerohanian jemaat Korintus seperti orang-orang yang tidak bisa makan yang keras. Namun, mereka bisa mengkonsumsi makanan baik, yaitu susu. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa melihat kualitas kerohanian jemaat Korintus. Pantas ada perpecahan di jemaat Korintus karena kualitas kerohaniannya mereka masih seperti anak kecil. Demikian juga dengan kehidupan kita saat ini. Biarlah kualitas kerohanian kita tidak ada, maka peristiwa yang terjadi di jemaat Korintus akan terjadi pada masa kini. Jika memperhatikan kondisi gereja masa kini, masih saja ada komunitas-komunitas Kristen mengalami perpecahan. Akibatnya saling menghina, mengejek, membeda-bedakan satu dengan sama yang lain. Padahal kita ini adalah satu tubuh di dalam Kristus. Artinya, kita ini saling membutuhkan dan saling mendukung, sebab Kristus adalah kepala. Baiklah, yang ketiga, sifatnya masih seperti manusia duniawi, tertulis dalam ayat 3 dan ayat 4. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab di antara kamu ada iri hati dan perselisihan. Bukan hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusia duniawi. Yang keempat, karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Lebih lanjut lagi, Paulus secara terang-terangan mengatakan bahwa jemaat Korintus, kamu manusia duniawi. Padahal kalau kita baca di pasal 1 ayat 2, mereka tidak adalah orang-orang kudus yang dikuduskan oleh Allah, namun sikap mereka tidak mencerminkan sebagai orang-orang kudus, melainkan pribadi-pribadi manusia duniawi. Kasus yang terjadi di jemaat Korintus bukan hanyalah masalah perpecahan, melainkan ada kasus yang lebih parah lagi, yaitu percabulan. Ada juga yang tidur dengan istri ayahnya, padahal mereka adalah orang-orang kudus di hadapan Allah. Pada pasal 3 ini, kita bisa mengetahui alasan Paulus mengatakan kepada mereka, kamu manusia duniawi sebab ada yang iri hati, berselisih, masih membeda-bedakan satu dengan yang lain, suka mengagumi para hamba Tuhan. Sikap seperti ini tidak menunjukkan sikap sebagai manusia, melainkan manusia lama atau manusia duniawi. Dengan demikian juga dengan kehidupan kita saat ini, bila kita masih iri hati, mudah marah, susah mengampuni, bertengkar, dan membeda-bedakan satu dengan yang lain, saya aliran Pentakosta karismatik melalui tindakan-tindakan seperti ini menunjukkan pribadi-pribadi manusia lama. Melalui kebenaran firman Tuhan, ini mengajak kita sebagai umat Tuhan agar kita terus hidup dewasa di dalam Kristus. Dewasa di dalam Kristus bukan dari status pengetahuan dan pengalaman yang kita peroleh sebagai tolak ukur kualitas kerohanian kita. Namun kedewasaan kita di dalam Kristus terbukti di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Sekian video khotbah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata atau ucapan yang salah, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih.